Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita masih tetap istiqomah insyaallah di jalan Allah dalam keadaan bagaimanapun. Pesan dari kiai saya, sempat enggak sempat disempat-sempatno. Jadi sempat enggak sempat disempat-sempatno. Kalau sudah urusan Allah, thalabul ilmi, maka sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Jadi kalau sudah urusan kita mencari ilmu, maka Allah itu sudah menunjukkan jalan untuk menuju ke surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk ke dalam lanjutan sirah, yaitu yang judul ujian Nabi dalam berdakwah dan menghadapi berbagai macam tekanan, itu sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sudah menjadi dai itu sudah resiko, Pak. Ya, jadi kalau kita betul-betul di jalan Allah itu ya sudah resiko gitu loh. Resikonya itu ya apapun resiko, Pak. Yang namanya orang nggak seneng itu ya itu. Seneng nggak disenengi wong terus, Pak, gitu. Jadi jangan kita itu mengharap keridhaan manusia, Pak. Sebagaimana Nabi itu pernah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim. Gara-gara apa? Ya perselisihan suami istri, Pak. Gitu. Jadi Nabi itu sampai mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ditegur oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang pertama. Ya ayyuhan nabiyyu lima tukharrimu ma akhalallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Karena mengharapkan apa? Ridhonya istri. Gitu. Nah, jadi kalau udah urusan ngaji itu ya bukan urusan kita senengi wong, nggak disenengi wong ya terus, Pak, gitu. Jadi makanya kalau dulu Ustadz Hasyim Manan itu berpesan pada kami pada waktu itu yang masih muda-muda dan kepada jamaah-jamaah yang lain, itu ngaji itu jangan karena seseorang, Pak. Jadi jangan karena seseorang. Ah, saya ini cocok ngaji dengan saat ini, bukan cocok, masalah nggak cocok ngaji itu, gitu. Jadi apa yang disampaikan ya dakwah ya seperti itu. Ya, diantaranya adalah pada malam hari ini lanjutan ya dari beberapa yang bulan yang lalu itu sudah ada tema, ini lanjutannya. Plus kebetulan kita masuk di bulan Rabiul Awal, di mana-mana masih memperingati yang namanya Maulidur Rasul. Itu kebetulan saya hari Kamis yang lalu pun juga diundang, Pak, itu ngisi mulutan, Pak, di kampung saya sendiri gitu. Ngisi mulutan itu ya di daerah Pungging sana, di Ndosremo sana itu sebetulnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke pembahasan ini, jadi saya seringkali mengingatkan bahwa jangan sampai Maulid Nabi itu hanya sebatas seremonial saja. Ini saya sampaikan sampai di dusun-dusun, Pak. Kita hanya sampai seremonial saja, ceramah pun hanya sebatas guyonan-guyonan, Pak. Sing penting jamaane guyu, Pak, gitu. Ono acara ben diundang maneh. Jadi sekarang ini kajian itu yang penting apa? Bisa menjadikan orang itu apa? Tertawa, gitu. Tuntunan menjadi tontonan, tontonan menjadi tuntunannya itu, Pak. Jadi Maulid Rasul itu, Maulid Nabi itu hanya sebatas seremonial, Pak.
Itu. Saya di beberapa baik di Mojosari, di Lontar dan sebagainya saya menyampaikan jangan sampai Maulid Nabi itu hanya seremonial saja, membaca tiba, membaca apa dan sebagainya. Ya sah-sah saja hanya sebatas baca, tetapi kalau tidak tahu artinya kan gitu loh. Ini yang sangat disayangkan gitu. Bahwasanya ayat yang selalu diungkap pada Maulid Nabi itu adalah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah gitu. Jadi sungguh telah ada laqad teman-teman kana ono lakum kanggo sira kabeh fi Rasulillah ing dalem diri Rasulillah iku uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada dalam diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Tetapi kita itu tidak pernah ngambil, Pak. Kita ini umatnya Nabi Muhammad tapi tidak pernah mengambil dari Nabi Muhammad. Imam At-Tirmidzi saja seorang ahli hadis ya, mengarang kitab khusus namanya Sunan At-Tirmidzi itu. Di samping itu beliau juga mengarang kitab khusus namanya Syama'ilul Muhammadiyah. Itu lengkap, Pak, itu, Pak. Saya kira mungkin jamaah nggak pernah baca kitab itu mungkin. Namanya Syama'ilul Muhammadiyah, Pak. Itu kelengkapan pribadi Nabi Muhammad SAW, Pak. Bagaimana bentuk fisik Nabi itu diceritakan oleh Imam At-Tirmidzi, Pak. Sampai cara jalannya Nabi itu dicontohkan oleh Imam At-Tirmidzi, Pak. Nah, jadi ini, Pak. Jadi ini kalau mulutan, Pak, membahas kitab Syama'ilul Muhammadiyah itu kita akan pas bisa mencontoh Nabi ya, karena di dalam diri Nabi itu ada uswatun hasanah. Ini, Pak, kalau dengan di kamus nyari kata uswatun berbentuk kata asdal ini tidak akan ketemu, Pak. Cari asal katanya, yaitu dari kata asal. Nanti ketemu uswatun itu oleh Imam Ar-Raghib itu dimaknai dengan kata al-qudwah. Kalau Imam Ar-Raghib dalam kitabnya itu boleh dibaca uswatun, boleh dibaca iswatun. Artinya al-qudwah atau al-qidwah. Diberi kata sifat hasanah, uswatun hasanatun. Artinya itu adalah apa? Panutan. Saya mengambil di kitab Fi Ghoribil Quran, uswatun atau iswatun bermakna al-qudwatu atau al-qidwah. Artinya itu adalah sikap yang dilakukan seorang manusia karena mengikuti orang lain. Itu, Pak. Seperti ta'assaitu bihi, saya mengikutinya itu. Arti yang lain adalah al-asa, rasa sedih. Itu arti uswatun itu, Pak. Nah, jadi kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak pernah membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, ya ini layam bari, tidak seharusnya gitu kan. Mestinya kita membaca. Nah, seperti halnya ini, Bapak sekalian. Ya, seperti halnya pada masalah ini, makalah ini ya, di mana Rasulullah di dalam dakwahnya itu mengalami beberapa, sekali lagi beberapa ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti contoh yang di sini adalah ejekan, penghinaan, mengolok-olok dan penertawaan. Persis apa yang terjadi pada saat ini, Pak. Kalau yang lalu pernah saya sampaikan ketika mushaf ini dibakar di beberapa negara. Sekarang ini lagi-lagi penistaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, maka pertanyaannya adalah, yang pernah saya sampaikan adalah ghirah umat ini kalau tidak muncul, nah,
Waktu dipertanyakan, ketika Nabi itu dinistakan, nah, ghirah umat ini tidak muncul, maka dipertanyakan keimanan kita gitu. Dipertanyakan kita ini umat beliau apa enggak gitu. Makanya sampai-sampai terjadi yang namanya pemboikotan massal, Pak. Di Timur Tengah itu pemboikotan massal sampai-sampai Prancis itu mengalami kerugian sampai 22 miliar euro, Pak. Itu di Indonesia ikut-ikutan, Pak. Saya yang tidak habis pikir kemarin itu, Pak, saya mengkomentari ada jamaah itu menunjukkan pada saya video tentang dibuangnya produk, anggap saja Aqua, dibuang, Pak. Itu berdus-dus, Pak. Itu saya komentari, ini tidak kuali atau bah ini, loh Aqua sudah dibeli kok tambah dibuang gitu loh. Kan kuali pikirnya kan, kalau diboikot berarti nggak usah beli kan gitu. Kenapa ini sudah dibeli tambah dibuang-buang? Ini kan namanya tabdir, saya bilang gitu. Iya Ustaz ya, nah makanya itu, ini cara berpikir kita yang terbalik itu. Semangat kita memboikot tetapi kita beli, lalu apa? Dibuang. Ini kan keliru gitu. Gitu. Kalau yang boikot ya tidak usah beli kan gitu loh. Nggih Bu nggih. Beli tas merek yang produksi Prancis itu ya mahal-mahal, dibuang loh. Lalu udah sampean beli kok tambah dibuang. Ini kan saya kadang-kadang ya Allah ini, ya semangat ya saya mengakui semangatnya luar biasa lah gitu. Tetapi kan keliru, Pak, gitu loh. Ya, jadi keliru gitu. Kalau memang memboikot ya nggak usah beli gitu kan, nggak usah beli produk-produk yang memang itu. Mobil sampai dibakar, sudah dibeli kok dibakar, itu kan namanya tabzir itu kan. Itu namanya tabzir itu kan itu. Padahal apa? Bisa digunakan untuk kemaslahatan yang lain gitu loh. Gitu. Nah ini Bapak, jadi jangan-jangan jenang nggih ngoten gitu. Memboikot tapi beli baru dibuang, itu kan keliru gitu. Jadi jangan sampai kita membeli produk mereka tapi setelah itu dibuang. Itu banyak, Pak, berkarton-karton, Pak, kardus minuman kemasan itu, Pak. Terus saya sampaikan, iya Ustaz ya bener, makanya itu masa wis dibeli kok dibuang-buang, mestinya disodakokan gitu kan. Ono acara walimahan ya kasihkan saja ke acara walimahan, tapi kan produknya ya sudah dibeli kok bilang gitu. Gitu. Airnya kan halal gitu loh gitu. Minum aja enggak apa-apa, sudah dibeli. Kalau jenengan buang berarti justru apa? Tabdzir gitu. Gitu. Nah, jadi ini sudah ada, Pak, sejak zaman dahulu pun baginda Nabi sudah mengalami yang namanya ejekan, penghinaan, bahkan sampai ancaman mati, Pak. Gitu. Hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka. Untuk itu mereka melemparkan berbagai tuduhan yang mengada-ada dan ejekan sekenanya terhadap baginda Nabi SAW. Mereka menyebut beliau sebagai orang yang gila. Surah Al-Hijr ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Jadi Nabi itu dianggap gila, Nabi itu dianggap tukang sihir dan macam-macamnya, Pak. Para sahabatnya pun juga sama, Pak. Itu. Bahkan sampai generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari kiamat pun juga akan sama, Pak. Itu resiko yang namanya apa? Dakwah. Dan jenengan pun juga berpotensi, Pak, menjadi seorang dai. Bukan saya, bukan yang lainnya, Pak. Semuanya itu adalah namanya dai. Jenengan pun juga bisa namanya dai. Minimal apa? Di dalam rumah tangga, Pak. Itu kan. Nah, ini saya bawakan ini, Pak, yang dikarang oleh mantan biarawati Haja Irene Handono, menyingkap fitnah dan teror ini, Pak. Nah, ini bagaimana mulai sejak zaman Nabi sampai beberapa peristiwa di Andalusia, di Irak dan lain sebagainya, itu umat Islam ini mengalami penganiayaan bahkan sampai eksekusi mati. Itu sudah resiko, Pak. Resiko yang namanya kita menyampaikan risalah nubuwah,
menyampaikan risalah-risalah baik dari Al-Quran maupun Sunnah itu. Jadi jenengan tinggal kita saja sebetulnya bagaimana itu Pak. Itu. Mereka juga menyebut beliau sebagai tukang sihir dan pendusta seperti firman Allah dalam Quran surah Shad ayat yang keempat. Itu Pak. Makanya momen Maulid Nabi ini Bapak Ibu sekalian, di bulan Rabiul Awal itu, ya ini Pak, mestinya yang kita kaji itu seperti ini Pak. Itu. Bagaimana Nabi itu menyampaikan risalah sampai bahkan Nabi itu sampai putus asa Pak. Nabi aja sampai putus asa Pak. Nuh saja putus asa Pak. Kalau bukan karena rahmat Allah, Nuh itu sudah putus asa Pak. Dakwah sampai beratus-ratus tahun, pengikutnya ila qalilan, kecuali hanya sedikit Pak gitu. Wong musim terang kok nggawe kapal gendeng aku itu. Nah, itu Pak. Macam-macam Pak itu. Nabi Yunus pun juga putus asa Pak gitu. Nabi Yunus pun putus asa Pak, menyampaikan risalah, betapa beratnya menyampaikan risalah Pak. Makanya sampai yang terkenal istighfar Nabi Nun apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, di dalam perut ikan. Itu kalau Nabi Yunus tidak tobat Pak, itu sampai kiamat pun Nabi Yunus tetap akan berada di dalam perut Pak, itu Pak. Betapa beratnya itu. Makanya yang namanya risalah itu betapa beratnya Pak itu. Itu sudah sering kali saya ngasih contoh Pak, berkali-kali saya kasih contoh Pak. Itu. Yang kedua, menjelek-jelekkan ajaran beliau, menghembuskan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyangsikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Makanya sampai ada yang namanya lahir nabi-nabi palsu. Itu Pak. Contoh nabinya Ahmadiyah yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu merupakan sebetulnya hanya orang biasa Pak. Karena mendapat dukungan dari Inggris, ya, dapat dukungan dari Inggris, kemudian mencuplik dalam Al-Quran surah Shad mim ba'dismuhu Ahmad, itu nama kamu itu. Nah, itu akhirnya dijadikan namanya Ahmad. Nah, pengikutnya namanya Ahmadiyah itu. Nah, ya monggo, itu pengikutnya sinten Ahmad. Kita kan mboten Pak, kita ini pengikutnya sinten Nabi Muhammad. Bah NU, bah Persis, bah Jamaatul Asliyah, normal, bah Al Irsyad, semuanya itu Muhammadiyah Pak gitu. Nggih, nah, makanya bah NU itu pun NU juga Muhammadiyah Pak itu Pak. NU kalau disebut Muhammadiyah tidak terima ya namanya Muhammadiyah kan pengikutnya kanjeng Nabi. Kalau bukan pengikut kanjeng Nabi mau ikut siapa gitu kan itu. Nah, itu. Nah, termasuk kita pun juga bahkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya mengutip di dalam bukunya Henry Solahuddin itu sampai-sampai Musailamah Al-Kadzab itu membuat ayat tandingan Pak. Ini, saya kemarin ditanya Ustaz Ansaruddin itu termaktub di mana itu ayat tandingan itu tentang surah Fil itu, ya. Surah Al-Fil itu. Nah, termasuk di sini ya sekalian yang dirahmati Allah, saya membawa dua buku. Ini bagaimana menceritakan problematika umat ini di dalam perjalanannya, termasuk buku ini Pak, Zionisme Gerakan Menaklukkan Dunia Pak. Ini yang dikarang oleh Z.A. Maulani, purnawirawan TNI Angkatan Darat, kalau nggak salah beliau Jenderal Bintang 3 Pak. Nggih, beliau Jenderal Bintang 3 itu. Karirnya dulu beliau salah satu, termasuk beliau itu aktivis PII, pelajar Islam Indonesia, yang dianggap underbownya Masyumi Pak. Ini Z.A. Maulani, Allah yarham, beliau sudah wafat itu. Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Jenderal Bintang 3 Pak. Beliau mantan kepala BIN,
Badan Intelijen Negara. Ini beliau. Jadi dua buku ini penting untuk kita miliki sebetulnya. Bagaimana umat ini di dalam perjalanannya itu mengalami kendala-kendala yang sangat luar biasa, Pak. Ini. Jadi kalau ini tidak kita ketahui, ya, maka di momentum Rabiul Awal ini ya akan lewat. Maulid Nabi itu hanya sebatas ritual saja, Pak. Tidak pernah bagaimana kita menyelami pribadi Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, Pak. Saya pernah ditanya, Pak, di antaranya. Ya ini sebenarnya juga tidak perlu dicontoh sebetulnya. Boleh dicontoh, boleh juga nggak dicontoh. Nabi itu kan rambutnya panjang, Pak. Sampai di apa niki? Bahu. Nabi itu rambutnya tidak lurus juga tidak bergelombang. Ya wis biasa nonton itu. Pertanyaan saya, kalau ada dai yang rambutnya panjang itu nyapa jenengan? Kalau ada dai, ustadz mau balik rambutnya panjang kira-kira nonton, sama segini nonton. Padahal Nabi juga seperti itu. Nah ini sebenarnya boleh kita contoh, boleh tidak kita contoh, karena ini berbentuk fisiknya Nabi. Gitu. Fisik Nabi itu tidak bisa kita contoh, Pak. Nabi hidungnya mancung, Pak. Masa kita nyontoh Nabi, Pak? Operasi plastik nggak boleh, tambahan, haram hukumnya. Gitu. Jadi kalau berkenaan dengan fisik Nabi itu tidak bisa kita contoh. Itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau risalahnya, baru, Pak. Tetapi ada juga yang tidak bisa kita contoh, Pak. Caranya Nabi berjalan itu tidak bisa, Pak, kita nyontoh Nabi berjalan, Pak. Abu Mansur tidak bisa nanti, Pak. Nanti kalau nyontoh Nabi berjalan ya jatuh, Pak. Nanti Nabi itu berjalan itu saking cepatnya, Pak. Sampai-sampai apa? Beduk itu bertebangan, Pak. Gitu. Jenengan. Ya, betul sakit mengaspalan, Pak. Gitu. Mengaspalan. Nabi itu dulu padang pasir. Itu. Ya. Jadi banyak hal-hal, Pak, yang sebetulnya ini kita sampaikan ke anak-anak kita, ke keluarga kita, ke masyarakat kita dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Mereka tiada henti melakukannya dan tidak memberi kesempatan kepada manusia untuk menelaah dakwah beliau. Mereka berkata tentang Al-Quran, wa qalu asatirul awwalin uktubtaha fahatukna alaihi bukratahu wa asilah. Mereka berkata bahwasanya Al-Quran itu adalah dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Ya, dimintakan supaya apa? Dituliskan, ya. Maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ini Al-Furqan ayat 5. Saya mengutip dalam kitab Zubdatul Tafsir, Ustadz Sulaiman Al-Ashqar menafsirkan bahwa mereka juga berkata Al-Quran ini adalah kebohongan-kebohongan orang-orang terdahulu yang mereka tulis, yang diminta untuk menulisnya dan dibacakan untuknya supaya dia Muhammad bisa menghafalnya, karena sesungguhnya dia itu seorang buta huruf yang tidak bisa membacanya. Kebohongan-kebohongan itu dibacakan untuknya tiap pagi dan sore atau terus menerus. Jadi Al-Quran itu dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy merupakan kitab dongeng. Ya, di mana ya Nabi ini mengajarkan kepada para sahabatnya yang bisa membaca, menulis, supaya apa? Dibacakan kepada Nabi Muhammad, supaya apa? Ditulis dan dihafal. Gitu, Pak. Itu sampai segitu, Pak. Gitu. Jadi penistaan itu zamannya Nabi hidup itu ya sampai seperti itu, Pak. Jadi kalau kita menjumpai pada masa-masa ini sampai masa yang akan datang, sampai fi zamanil mustaqbal, itu ya tidak heran gitu, Pak. Itu. Karena apa? Karena bumi ini terus berputar, Pak. Yang namanya sejarah itu l'histoire c'est répète. Dalam bahasa Prancis, seorang filosof Prancis mengatakan l'histoire c'est répète.
Ini hanya asmat namanya ini, yang nggak dibunyikan. Ini apostrop langsung tulis soal sirifit sejarah pasti akan apa? Berulang. Repeat. Sampai kapanpun Pak. Ya. Hanya satu-satunya presiden atau kepala negara yang berani itu ya Prancis Pak. Itu. Kalau Amerika tidak berani sampai seperti itu Pak. Rusia saja tidak berani Pak. Itu. Jadi karena memang dalam sejarah Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah memang Eropa itu luar biasa Pak di dalam memusuhi Islam Pak. Gitu, Pak. Dalam sejarah memang Eropa itu luar biasa di dalam memusuhi umat Islam. Khususnya dari umat Kristen Katolik. Dari Kristen Katolik Pak. Jadi Kristen Katolik itu dulu itu dalam sejarah musuhnya kalau nggak Islam ya Yahudi Pak. Dua ini Pak. Di dalam perjalanannya berubah Pak gitu. Sekarang Yahudi sama Kristen sudah bergandeng tangan. Nah, dua umat ini sudah bergandeng tangan gitu Pak. Makanya yang pernah bulan yang lalu saya bawakan buku yang tebal itu dasarnya politiknya Yahudi itu Israel itu luar biasa. Gitu. Sampai mata uang pun juga dikendalikan oleh Yahudi Pak dalam bentuk dolar. Nah ini. Makanya kita pun transaksi pun di dalam sehari-hari pun juga mengacu dalam kurs dolar. Nah, di dalam dolar sendiri ada yang namanya kalau di sini apa simata satu. Nah, dalam uang dolar pun ada bahasa apa namanya ini Pak, bahasa Latin Pak itu Pak di dalam apa mata uang itu Annuit Coptis Novus Ordo Seclorum itu Pak. Itu artinya apa? Kita kuasai dunia ini dengan gerakan kita itu Pak. Itu ditulis jelas Pak itu dalam mata uang ini Pak itu. Makanya kalau jenengan punya uang dolar itu, saya dulu punya uang dolar Pak itu. Itu memang ada di dalam tulisan itu yang tujuannya Pak untuk menguasai. Nah, itu. Sampai kapanpun umat Islam pun juga akan mengalami hal yang seperti ini. Ayatnya sudah jelas, nasnya pun juga sudah jelas. Al-Baqarah ayat 120 walan tardu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan di sini adalah harfun nafi lil abad, menyatakan selama-lamanya gitu. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho kepada umat ini selama-lamanya Pak. Itu sudah nas Pak. Itu. Sudah nas, makanya jangan sampai Indonesia ini membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, kalau membuka hubungan diplomatik dengan Israel Pak, ya maka kita pun umat Islam harus bergerak Pak gitu. Meskipun kita tidak membuka hubungan diplomatik Pak gitu. Tetapi dalam kenyataannya pun pernah juga Pak di daerah kita di Indonesia ini berkibar ya benderanya Israel gitu. Meskipun kita tidak membuka hubungan diplomatik Pak, kita nggak buka hubungan dagang itu dengan Israel, tetapi di dalam sistem mereka kita itu pun juga termasuk sudah mengadopsi sistem mereka. Contoh Pak, contoh kasus yang di televisi kemarin, seorang nasabah itu dananya dia hilang 22 miliar, bank lepas tangan sudah itu. Padahal hilangnya pun di banknya mereka sendiri, sistemnya pun sistem mereka sendiri, tetapi ketika nasabahnya dananya hilang, nah itu. Yang ketiga adalah menandingi Al-Quran dengan dongengan-dongengan orang terdahulu dan menyibukkan manusia dengan dongengan-dongengan itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Ini yang sudah terjadi dengan mengadopsi yang namanya hermeneutika Al-Quran. Al-Quran mau dibredel, Al-Quran mau dibuat yang namanya
judul Al-Quran edisi kritis. Nah, luar biasa Pak. Bagaimana ayatnya Pak? Kalau tantangan Allah itu terhadap orang yang meragukan Al-Quran adalah faktu bisuratin, nah, datangkan satu surat itu. Jadi wa in kuntum raibin gitu. Jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan Allah, maka faktu bisurah, datangkan kepadaku satu surat saja Pak. Tidak usah banyak-banyak, satu surat saja. Surat yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Satu surat saja. Itu. Al-Quran dibredel. Ya, ada ayat-ayat yang mau direvisi. Ini. Supaya apa? Supaya umat Islam ini ragu terhadap kitab sucinya. Makanya Al-Quran itu di dalam perjalanannya berbeda Bapak dengan Bible. Al-Quran itu ditulis ya by one language, ditulis dalam satu bahasa, by one person, ditulis oleh satu orang, by one places, ditulis pada satu tempat. Makanya ada ayat periode Mekah yang disebut Makkiyah, ada periode Madinah yang disebut Madaniyah. Berbeda dengan Bible. Bible itu ditulis sekian ratus tahun setelah ya, Nabi Isa apa? Diangkat Pak, bukan wafat. Wafat apa anu? Ini mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkanmu, wa rafi'uka, dan aku mengangkatmu ilayya, kepadaku. Nah, Nabi Isa itu wafat diangkat oleh Allah. Kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam bukunya Mu'jizat Al-Quran itu Nabi Isa ditidurkan, diangkat dengan jasadnya gitu. Wa mutahhiruka, dan aku mensucikanmu minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir itu Pak. Itu. Yang keempat, menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah sebagai jalan tengah, persis dengan keadaan seperti sekarang Pak. Nah, makanya Pak, jangan sampai ulama itu mendatangi penguasa ya. Jangan sampai ulama itu mendatangi penguasa Pak. Di zaman salafus saleh zaman dulu itu tidak ada Pak, ulama mendatangi penguasa, tidak ada Pak, tidak ada. Justru yang terjadi apa? Penguasa mendatangi ulama. Saya punya buku yang dikarang oleh Khalif Muammar, itu judulnya Ketatanegaraan Melayu Pak. Itu yang dikarang oleh Raja Ali Haji. Itu ditulis sekitar tahun 1800-an. Bagaimana Raja Ali Haji ini seorang ulama ya, menulis kitab yang namanya Samaratul Muhimmah. Itu namanya Samaratul Muhimmah. Samaratul Muhimmah, buah muhimmah yang penting. Maksudnya apa? Buku itu dikasih judul Samaratul Muhimmah, itu ditujukan untuk raja-raja pada masa itu, supaya para raja-raja itu melaksanakan sistem kerajaannya sesuai dengan panduan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu karangannya Raja Ali Haji Pak. Itu di dalam Ketatanegaraan Melayu. Nah, jadi kita ini Pak, sejak zaman dahulu negara kita ini sudah ditata Pak. Itu bukan Malaysia loh Pak. Itu Raja Ali Haji itu orang Melayu, itu orang Indonesia Pak, terutama orang Kepri, Kepulauan Riau Pak. Itu. Kalau Syekh Muhammad Naqib Al-Aktas ini, kita ini dianggap ras Melayu Pak. Meskipun kita suku Jawa,
Tetapi oleh Nakwib Al-Atas kita ini dianggap satu ras, yaitu ras Melayu, Pak. Kita ini juga termasuk bangsa Melayu. Di dalam sejarah kita, ya, raja-raja kita itu, Al-Mamluk itu dulu itu melaksanakan kerajaannya itu sesuai dengan aturan yang namanya didasarkan dari Islam. Makanya yang namanya terkenal Samaratul Muhimmah yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Jadi orang Melayu itu tidak bisa lepas, Pak, dari agama, Pak. Kalau orang Melayu lepas dari agama itu tanda tanya. Makanya Malaysia itu menyebut orang Melayu itu 100% itu adalah dia Islam, gitu, Pak. Kalau orang Melayu, orang Sumatera itu, Pak, tidak mau dengan Islam, dia sudah diusir dari daerahnya. Orang Bukit Tinggi, orang Padang Panjang, orang Kepulauan Riau itu, Pak, itu di sana masih menjalankan yang namanya adat basandi syarak basandi kitabullah. Jadi adat itu berdasarkan syariat berdasarkan kitabullah. Nah, itu luar biasa, Pak. Nah, makanya jangan sampai, ya naudzubillah, mudah-mudahan kita semuanya sampai kita mendekati penguasa. Apalagi musim-musim saat ini, Pak, pilgub ini, Pak, gitu. Nah, jangan mendekati sebagai tim sukses dapat, nah itu. Nah, saya aja ditawari, Pak, di Sidoarjo itu, Pak. Gitu. Ayo Ustaz, gitu. Jadi di Sidoarjo itu sekarang sudah main uang, Pak, itu. Sudah main uang. Kemarin saya sama tetangga saya diminta KTP, enggak, saya golput saja lah, gitu. Jadi golput saya nanti, gitu. Karena saya lihat tidak ada yang sistemnya kok caranya sama dengan yang dulu-dulu, saya bilang gitu. Ya lagi-lagi ya ujung-ujungnya nanti Ustaz kalau antum masuk di sini nanti dapat sekian wis enggak wis, gitu. Suara saya tidak bisa dibeli, gitu. Jadi kalau mau ya satu suara kayak orang 1 juta lah, gitu. Berani saya bawa masa nanti, saya bilang gitu. Nah, maksudnya satu suara 1.000, Pak. 1.000 dibagi 5 tahun, Pak, ketemu berapa ini, sorry. Dia korupsinya miliaran, kita hanya dapat 100.000 selama 5 tahun, ya, gitu. Nah, karena bupati kita sana dua-duanya ya kena KPK juga, Pak. Gitu. Jadi naudzubillah, jadi jangan sampai kita ini menerima penawaran-penawaran, Pak, gitu. Jadi memang seperti itu, Pak. Jadi ulama-ulama kita tuh kalau tidak bisa diserang dari sini, tidak bisa dibujuk dari sini, dibujuk dengan cara yang lain, Pak. Macam-macam itu. Kalau sudah mentok, Pak, itu dijebak sudah. Nah, ini luar biasa, Pak. Makanya doa kita semuanya adalah setiap kali kita tahiyat akhir, ketika kita membaca innaka hamidum majid, itu masih ada doa Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Kita minta perlindungan dari adab jahannam. Wa min adzabil qabr, dari siksa kubur. Nah, yang ini, Pak, yang ketiga yang penting. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya kehidupan dan mati. Dan yang paling ngeri adalah min syarri fitnatil masihid dajjal, dari jeleknya fitnah dajjal. Jadi itu aja, Pak, yang kita baca, Pak, supaya, Pak, kita ini terlepas dari yang namanya, Pak, fitnah-fitnah dunia, Pak. Kita ini dicari lengahnya, Pak. Itu namanya manusia itu dicari lengahnya itu. Dari sisi A dia tidak bisa dibujuk, sisi B tidak bisa dibujuk, istrinya, Pak, dibujuk, anaknya dibujuk. Nah, itu seperti itu. Nah, sampai dia kena ikut penguasa. Nah, kalau sudah pengen penguasa, Pak, maka yang terjadi seperti ungkapannya Sayyid Qutb, wa anta ta'kulu min kalimatin la ilaha illallah. Jadi kamu makan dari kalimat la ilaha illallah. Apa maksudnya? Mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan. Nah, itu
sinyalir dari baginda Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kamu itu bertanya kepada orang-orang Yahudi. La tas'alu ya anil Yahudi. Janganlah kamu itu la tas'alu an syai'in, itu janganlah kamu bertanya sesuatu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Mereka nggak akan menunjukkanmu gitu. Bal akan, tapi apa? Justru mereka akan menyesatkanmu gitu. Jadi bisa jadi kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan kamu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan ini kalau yang terjadi seperti ini, ya, maka sudah sesuai apa yang diramalkan oleh Nabi adalah ciri-ciri ulama su' adalah ketika para ulama-ulama yang ahli di bidangnya ini diwafatkan oleh Allah, ya, wa yasbutal jahlu, dan merebaknya yang namanya kebodohan, sehingga apa? Menghasilkan fatwa-fatwa sekali lagi yang keluar dari syariat agama ini itu. Nah, dalam kitab Juz Tafsir, Dr. Sulaiman Askar menafsirkan Al-Quran surah Al-Qalam ayat 9 ini adalah mereka berangan-angan supaya kamu berlemah lembut dan mengagungkan Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian mereka berlemah lembut kepadamu dan menghentikan fitnah tentang risalahmu dan melakukan kesepakatan denganmu. Huruf lau, waddu lau tudhinu, huruf lau ini Pak adalah huruf yang menjadikan fi'il setelahnya berposisi sebagai masdar. Ibnu Jarir dan Imam At-Tabari menyebutkan orang musyrik itu menawarkan setahun beribadah kepada Allah, setahun beribadah kepada Lata, Uzza, dan Manat, jalan tengah Pak. Nah, sama dengan kita Pak itu. Contohnya apa? Contohnya adalah apa? Pluralisme agama. Pluralisme agama. Jadi semua agama itu benar. Bahkan Nur Kholis Majid pun, semoga Allah mengampuni beliau, jadi semua umat beragama ini yang ada di dunia ini akan masuk pintu sorga dari agamanya masing-masing. Tujuannya satu, yaitu apa? Menyembahnya kepada Tuhan. Nah, yang Nasrani ya silakan nanti sama-sama sampean ketemu dengan Tuhan, masuk ke dalam surga. Yang Buddha pun juga sama, ya. Anda akan masuk surga dari pintu kalian masing-masing. Yang Hindu pun juga sama, yang Konghucu pun juga sama, yang Islam pun juga sama. Jadi semua ini adalah sama. Itu Pak. Itu kalau sudah masuk pluralisme agama. Nah, ini Pak. Kalau pluralis boleh Pak. Tapi kalau pluralisme tidak boleh. Oh bedanya Pak. Kalau pluralis kita mengakui Pak keanekaragaman Pak. Bangsa ini keanekaragaman Pak. Ada Hindu, ada Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu pluralis. Aneka macam. Tapi kalau pluralisme, faham, ya, faham itu ada kata ismenya itu faham, yang mengakui bahwasanya semua agama itu benar dan semuanya pun akan masuk surga. Ini yang. Jadi sholat di masjid, iya, di gereja juga, iya, di pura pun juga sama. Ada kah tokoh kita? Ada Pak. Ada Pak. Saya masih punya clippingnya itu Pak. Tokoh mantan presiden yang sembahyang di pura di Bali sana Pak. Wah, itu. Saya tidak menyebut, tidak menyebut. Ya ada Pak yang sholat di pura gini Pak. Gitu. Ini Islam apa enggak? Kalau Idul Fitri waktu jadi presiden, Idul Fitri sholat Istiqlal. Tapi kadang-kadang juga sholat bukan sholat, sembahyang di pura. Itu kan luar biasa. Sama ulama, ketemu ulama, tangannya kiai ulama dicium. Ketemu tangannya paus yang di Vatikan Roma, cium juga. Nah, ini juga nggak tahu Pak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini tantangan kita sebenarnya. Yang namanya dakwah itu ya seperti ini Pak. Makanya Allah yarham Bapak Muhammad Nasir mengarang kitab khusus namanya Fiqhud Dakwah. Namanya Fiqhud Dakwah, bagaimana dakwah ini kita itu bisa diterima di masyarakat gitu Pak. Intinya adalah
jangan sampai kaidahnya itu adalah basyiru wala tunafiru. Basyiru, diberikanlah apa? Kabar gembira. Wala tunafiru, jangan kalian menyebabkan umat ini menjadi lari, Pak. Gitu. Jadi perlu dibina dulu, Pak. Kalau akidahnya kuat, baru, Pak. Gitu. Kalau kita baru pertama kali, jangan sampai diantem macam-macam, Pak. Gitu. Diantem, waduh, potong tangan. Hukum Islam itu kisos, potong, mencuri potong tangan. Nah, itu, okay. Itu. Yang zina, yang mukson di rajam, yang ghairu mukson dicambuk sampai 100 kali, diasingkan selama 1 tahun, macam-macam, Pak. Ya takut, Pak, orang seperti itu, Pak. Gitu. Okay. Tapi dalam pelaksanaannya kan tidak segampang itu, okay. Jadi dalam pelaksanaannya tidak segampang itu. Gitu. Okay. Nah, jadi ini, jadi perlu kita berdakwah itu kita mencontoh sekali lagi ya bagaimana Nabi itu mengemban dakwahnya itu bisa diterima oleh para sahabat yang lain. Makanya dalam kitab Adabul Mufrad itu ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya dengan pertanyaan yang sama, Pak, jawaban Nabi itu berbeda-beda, Pak. Si A, ayul Islam khair ya Rasul, apakah Islam yang paling baik itu ya Rasul? Pertanyaannya sama, Pak, tapi Nabi itu memberikan jawaban yang berbeda tergantung yang tanya, Pak. Nah, kalau ada Adabul Mufrad ada yang menyatakan yang pertama adalah al-jihadu fi sabilillah, kamu berjuang di jalan Allah. Kemudian apa? Birrul walidain, kamu berbaik kepada kedua orang tua. Jadi dalam hal yang lain jawaban Nabi tidak seperti itu, Pak, meskipun jawabannya sama gitu loh. Maaf, meskipun pertanyaannya sama tapi jawabannya berbeda-beda. Begitu pula panjenengan seorang dai di dalam keluarga, ya, jawaban kita pun juga harus berbeda-beda tergantung istri lagi mood apa tidak, anak bisa paham atau tidak. Nah, ya, istri lagi tanya ngene jenengan seneni, nah, itu sakit mular, Pak. Namanya istri itu kan digambarkan oleh Nabi seperti tulang rusuk yang bengkok. Fa'in tuqimuhu kasar tahu. Kalau mau paksa, Pak, tulang rusuk yang bengkok kamu paksa lurus, Pak, kasar tahu, kamu akan apa? Mematahkan dia. Makanya tabiat perempuan itu asli ini adalah ngamukan, gitu. Makanya Nabi menyatakan, bersabda, istausu bin nisa'i khairon, nasihatilah perempuan itu dengan cara yang baik. Fa innahunna, maka sesungguhnya perempuan itu khuliqna, kami ciptakan min dilak, dari tulang yang atas, tulang rusuk yang atas itu. Nah, itu gambaran Nabi, seorang perempuan itu seperti tulang rusuk. Nah, nak dikeras begok, nak dijarno tetap bengkok. Makanya dinasihati dengan cara yang baik. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan penjenengan pada umumnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.